Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina amin khatamin nabiyyin habibi rabbil alamin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum wal muslimina fid dharain amin ila an qala. Beliau melanjutkan kalimat-kalimat hikmahnya setelah beberapa kesempatan kita membahas tentang hikmah-hikmah sholat, fadilah-fadilahnya, dan hikmah mengapa sholat tidak disyariatkan di setiap waktu. Beliau melanjutkan hikmahnya setelah menjanjikan bahwa di dalam sholat itu terdapat banyak sekali hikmah-hikmah, fadilah-fadilah, keuntungan-keuntungan yang membuat kita berharap untuk mendapatkan itu. Bahkan sesekali kita akan menuntut Allah Subhanahu wa Ta'ala jika hal itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Beliau melanjutkan, mata talab tal'iwat an amalin tulib tabi wujudi sidqi fih wa yakfil murida, dalam satu nuskhah, dalam satu naskah, wa yakfil murida wijdanus salamah. Apabila engkau menuntut adanya imbalan dari amal yang kamu lakukan, maka kamu akan dituntut untuk adanya keseriusan dalam amal itu. Maka cukuplah bagi seorang yang ragu apakah amalnya diterima atau tidak, amalnya sudah sempurna atau tidak, cukuplah baginya dia mendapatkan keselamatan, dia terhindar dari segala musibah, dari segala azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Iya. Jadi ini kita diperintah untuk senantiasa husnuzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita diperintahkan untuk senantiasa mawas diri gitu. Karena masalah termasuk yang paling besar dalam hidup manusia adalah saat dia belum kenal dirinya, belum sadar dirinya, akhirnya nuntut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dikirim ya. Jangankan nuntut Allah gitu. Kita di sini di dunia aja nuntut orang, nanti kita dituntut balik. Kita udah terampun-ampun itu. Ya, anak nuntut orang tua seumpama. Ayah nih kalau ngasih uang nggak cukup, ini. Kata orang tuanya, wah, ini anak cari perkara ini. Padahal banyak sekali tuntutan orang tuanya yang juga tidak dipenuhi oleh anak, bahkan lebih parah gitu. Sekedar untuk mendengar nasihatnya seumpama tiap malam 10-20 menit dia nggak hadir. Suruh bangun awal waktu di pagi hari dia juga nggak bangun. Ya. Suruh belajar yang sungguh-sungguh, kerjakan PR dan lain sebagainya juga enggak. Nah, ketika anak ini dia lupa diri bahwa banyak sekali kewajiban-kewajiban yang belum dikerjakan, maka dia akan apa? Akan berani nuntut kepada orang tuanya. Sama murid juga begitu kan, banyak tuh murid kayak gitu kan.
nuntut kepada gurunya. Pak guru, Pak Ustadz belum gini. Lah Ustadznya udah punya banyak catatan. Kamu nggak usah komplain begitu. Itu yang lebih baik dari kamu juga nggak komplain. Ujungnya malu sendiri. Nah, kita juga bawahan kepada atasan juga begitu. Kita masyarakat dengan tokoh masyarakat juga begitu. Udahlah, hidup nih jangan nuntut-nuntut. Kalau dituntut balik, seperti baru-baru ini gitu kan, seperti itu. Jadi kalau dituntut tuh orang nggak nyaman. Kalau dituntut itu orang tidak nyaman gitu. Dan ujungnya yang dituntut tuh akan nuntut balik gitu. Nah biasanya karena sudah melakukan tuntutan pertama, maka nanti tuntutan ini kan pihak kedua udah nuntut pertama, maka nanti pihak pertama akan nuntut pihak kedua, biasanya lebih berat. Nah ini ke Allah juga begitu gitu. Ke Allah juga begitu. Nah kalau kita sudah nuntut, maka nanti pihak sana pun akan nuntut. Nuntutnya dengan sesuatu yang kita biasanya nggak sanggup, gitu ya. Sumpama kita sebagai penikmat fasilitas sekolah gitu, ini belum ada, itu belum ada, ini belum. Ya pihak sekolah gampang aja. Bayaran gimana bayaran? Uang ini gimana uang ini? Yang itu belum. Ujungnya ntar diem sendiri. Padahal banyak sekali fasilitas-fasilitas yang diberikan, kemudahan-kemudahan, keringanan-keringanan, kelapangan-kelapangan, dan juga toleransi yang diberikan sama pihak sekolah. Yang akhirnya ujungnya apa? Ujungnya diam, yaudah deh. Nah itu kadang-kadang orang itu tidak sadar. Ya, orang itu kadang tidak sadar, akhirnya nuntut-nuntut. Kalau kita nuntut Allah untuk ngasih balasan amal kita yang sepadan, yang ideal, maka nanti Allah akan nuntut kita juga dengan adanya keseriusan dalam amal. Pertanyaannya, kita amal udah serius belum? Sholat masbuk, udah masbuk nggak khusyuk kan gitu. Disuruh jangan maksiat dengan lidahnya, dengan matanya, dengan pikirannya, dengan hatinya, dengan tangannya, dengan kemaluannya. Disuruh cari rezeki yang halal, juga rezekinya syubhat, bahkan sesekali haram. Diperintah untuk menggunakan apa? Untuk menggunakan hartanya di jalur yang halal, yang berkah, juga digunakan untuk sesuatu yang mubadzir, seumpama untuk sesuatu yang haram. Lah kerja kagak bener, nuntut-nuntut ke perusahaan. Akhirnya apa? Kata bosnya, ente kerja belum bener, nuntut-nuntut. Jawaban dari tuntutan Anda adalah satu, mau saya keluarin, dua, atau ente jangan komplain lagi gitu. Paham kan? Ada kenaikan pangkat, kenaikan gajinya. Ya nggak ada, orang kerjanya sembarangan. Kemungkinannya dua. Ya. Kemungkinannya dua tadi. Yang pertama, tetap ada di tempat dan belum naik apa-apa. Tapi rubah sikap, jangan nuntut-nuntut lagi. Atau yang kedua, orang kayak kamu keluar aja gitu. Paham nggak? Ngasih manfaat, enggak nuntut-nuntut. Nah kita juga begitu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka walillahil mathalul a'la fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Semua yang Allah ciptakan, seluruh aturan, seluruh perasaan, seluruh yang kita hadapi, itu tuh kurang lebih kita hubungan sama Allah tuh gitu. Makanya itu selalu kita diperintah untuk mengenal diri kita lebih jauh. Man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang benar-benar kenal dirinya, apa namanya, ngeh, aware, sadar ya tentang dirinya secara utuh, maka dia akan kenal sama Tuhannya. Kenal maksudnya apa? Kenal bagaimana beradab dengannya, kenal bagaimana cara minta dengannya. Ya. Wah itu ucapan ini sangat singkat tapi sangat panjang dan lengkap sekali pemahamannya begitu.
Siapa yang mengenal kehebatan dirinya, karena manusia diciptakan sangat sempurna, dia akan kenal bahwa Tuhannya juga sangat hebat, sangat sempurna. Siapa yang kenal bahwa dirinya tuh belum berbuat yang terbaik buat Tuhannya, dia juga belum dikasih yang terbaik, dia tenang aja. Nah, sehingga yang harusnya ada dalam pikiran kita yang banyak taksir, yang banyak jauh dari kesempurnaan, beribadah, ngabdi sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi itu orang yang ngabdi sama bosnya, ngabdi sama negaranya, ngabdi sama perusahaannya. Orang yang sadar bahwa dia belum melakukan yang terbaik, dia nggak berani nuntut. Kalau berani nuntut, ini namanya orang nggak kenal dirinya. You sibuk menilai dan ngurus orang lain tanpa dia sibuk untuk mengenal dan mengintrospeksi dirinya. Akhirnya apa yang terjadi? Apakah tuntutannya dipenuhi? Enggak. Yang ada dia dituntut balik. Yang kedua dia akan malu. Yang ketiga dia harus akhirnya berpikir, apa ini mikirin orang, diri sendiri aja belum dipikirin bener gitu. Maka seharusnya kita ini yang banyak lemah, banyak kurang sama Allah Subhanahu wa taala, yang difikirkan adalah wijdanus salamah, cukup kita ini selamat. Ya. Selamat apa? Walaupun sholat masih nggak khusyuk, masih dipanggil sholat. Kan begitu. Walaupun kita ini belum serius gitu, masih diamanahi untuk megang majelis, masih ngurusin santri-santrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengan segala maksiatnya, Quran masih mau kita pegang tuh. Udahnya maksiat, murojaah kurang, masih dipilih jadi hafiz Quran. Jangan bertanya, ya Allah saya udah jadi hafiz Quran, katanya jadi ahlullah, katanya jadi keluargamu, kok hidup masih gini-gini aja? Kata Allah, maksiat jalan, murojaah enggak. Ya enggak? Dan lain sebagainya. Nah, maka kalau kita sadari ini, maka kita tidak mudah kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama lah itu, kayak orang kerja, setiap kerja datang terlambat. Kerjanya juga jarang tuntas. Itu kan kalau pikirannya benar gitu, dia nggak mungkin nuntut gitu. Kok gaji saya masih segini-segini aja. Yang dipikir apa? Ketika ada temannya bilang, kita tuntut yuk bos tuh, kok gajinya masih segini-segini aja. Ini kalau orang ini benar, maka yang dipikirannya cuma satu. Nah, ngapain saya marah sama perusahaan, ngapain saya marah sama bos? Yang saya pikir apa? Yang penting saya nggak di PHK. Yang penting saya nggak diputus kontrak kerja. Wah, itu udah satu syukuran besar. Nah, begitulah kita sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita banyak nuntut, akhirnya kita dituntut balik gitu. Akhirnya kita disadarkan, tuh ngurus santri belum benar, tuh ngurus keluarga belum benar, tuh ngurus tahajud belum benar, tuh ngurus sholat belum benar, tuh ngurus infak sedekah belum benar, tuh. Akhirnya Allah benturin sana, benturin sini. Ya Allah ampun, udah. Yang penting masih dipilih jadi orang Islam, dipilih masih bisa sholat, dipilih masih bisa dakwah, dipilih masih bisa ngajar, dipilih masih bisa jumpa dengan masyarakat, dipilih masih ditutupi aib. Ya kalau aib dibuka, kita nuntut Allah nih. Kamu nuntut ya, kata Allah. Iya. Saya buka ya aib dikit aja. Nggak usah setahun yang lalu lah. 3 hari yang lalu aja saya buka semua ya. Hancur udah kita. Ya, maka yang sama Allah itu udah yang gembira aja. Ya, apapun dia kasih gitu. Ini bukan berarti kita merendahkan niat, merendahkan cita-cita, bukan. Kita cita-cita yang tinggi. Tapi nggak usah pakai bahasa nuntut. Minta saja karunia-Nya, ya Allah. Ini mah bukan karena amal hamba ya Allah, bukan. Hamba meminta yang sebanyak ini, hamba begitu percaya diri, meminta hal-hal besar, hal-hal yang istimewa dalam hidup, bukan karena ini bukan. Murni ya, karena karuniamu, murni karena kasih sayangmu, murni karena kemahabaikanmu. Nah, itu doanya Kiai Temboro itu aja. Habis doa-doa besar itu, kamil ma'aniha, kamil mabaniha, kamil usulaha, biduni mihnah wala baliyah, bimujarradi fadlikal azim wa bi syafaati rasulikal karim. Ya, innaka antallahul barur rahim. Murni semua tuh hanya karena kebaikan Allah. Tapi kalau kita, ya Allah, hamba udah gini-gini kok. Tapi boleh nggak kita nuntut gitu? Boleh, tapi jangan nuntut niatnya. Apa niatnya? Niatnya tawasul, nah itu boleh. Ya.
niatnya tawasul. Ya Allah, dulu hamba pernah, seumpama kayak saya, ya Allah, hamba dulu pernah melunasin utangnya orang tua. Mungkin gak ikhlas-ikhlas banget, mungkin ada niatan-niatan yang lain, tapi ya Allah, ibu hamba bahagia. Ya Allah, kalau memang, itu kan bahasanya beda tuh. Ya Allah, mana nih? Enggak. Ya Allah, kalau memang itu hamba lakukan semata karenamu dan engkau ridho terhadap amal itu, ya Allah, jadikanlah itu sebagai sebab. Nah, itu boleh. Ini yang nggak boleh kan kita nuntut-nuntut, karena nuntut itu hawanya negatif. Karena nuntut itu vibes-nya itu nggak enak gitu. Sehingga akhirnya pihak yang kita tuntut itu akhirnya jadi emosi, akhirnya jadi ingin menuntut balik. Kita ke Allah enggak, kita harus sadar diri. Maka kalau kita, sekali lagi, ini bukan kita ingin rendah dalam cita-cita hidup, enggak, terus yang paling tinggi, yang paling sempurna. Tapi apa tadi? Mintanya adalah murni karena dia maha baik. Ya Allah, jangankan hamba yang engkau pilih sebagai muslim, bahkan munafik, kafir pun engkau berikan fasilitas hidup. Itu. Yang kedua, kalau kita mau menyebut-nyebut amal, jangan karena apa? Tolab, jangan karena kita nuntut Allah. Kita minta janji Allah, nggak usah. Nanti kita dituntut balik. Habis. Tapi apa? Tapi kita tawasul. Ini beda nih, walaupun konteksnya sama-sama nyebut amal, yang ini maksa, yang ini menyandarkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kalau memang amal ini engkau terima, engkau ridho dengan amal yang pernah hamba lakukan ini, jadikanlah. Dan ini ada tuntunannya. Tapi kalau udah nuntut-nuntut, wah, bener, nggak apa-apa, ngasih masukan nggak. Tapi kalau nuntut-nuntut, wah itu berat, nuntut-nuntut itu berat. Nah, padahal apa? Cukuplah selamat gitu kan. Belum bayaran, anaknya nggak diskorsing, kan itu harusnya alhamdulillah gitu, anak masih bisa belajar gitu. Dan lain sebagainya. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih dipilih sholat, masih dipilih jadi muslim, masih dipilih menjadi penghafal Quran, dengan segala kekurangan kita, cukup udah itu. Kita selamat dari segala kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam surat Yunus ayat 58, ayat yang masyhur yang sering kita ulang-ulang, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah, dengan kasih sayang Dia, hendaklah dengan itu aja berbahagia. Bukan dengan amal. Jadi kalau dengan amal, waduh, kita sedih melulu. Sholatnya nggak khusyuk. Tahajudnya belang-belentong. Baca Qur'annya tidak dengan tafahum dan tadabur. Maksiatnya masih jalan. Maka kalau ingat itu, wah berat kita. Maka modal kita paling besar apa? Ingat Allahnya tuh maha baik. Udah itu aja tuh. Nah, itu yang dianjurin sama AM saya tuh, sama Mas Firman itu. Saya buat training ini biar orang tuh nggak nuduh Tuhan tuh jahat gitu. Bahwa Allah tuh pencipta alam semesta ini baik bener. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau kita beranggapan Allah tuh jahat, itu berarti kita udah kemasukan syaitan. Makanya suruh tahu tuh sebelum baca Al-Quran. Nah, jadi seperti itu. Ini kan lihat makna Quran tuh yang bisa kemana-mana tuh. Qul bifadlillah bisa jadi ayat apa? Maulid. Qul bifadlillah bisa jadi ayat apa? Ayat bangga, bahagia dipilih menjadi orang Islam. Bisa jadi ayat apa? Harus bangga dengan produk-produk keislaman, jangan bangga dengan produk-produk orang non-muslim, seumpama. Ayat ini bisa jadi apa juga? Ayat ini bisa jadi bahwa kita harus bangga, kita harus gembira, bukan karena amal, tapi karena kita punya Tuhan tuh maha baik, maha pemberi anugerah. Dan kata Allah, huwa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, ya. Mengapa kita sebaiknya meminta apa? Sebaiknya kita meminta karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja, karena balasan amal itu akan sesuai dengan amalnya. Kalau amalnya kurang, balasannya kurang nggak?
kurang. Kalau amalnya dikit, balasannya sedikit. Maka kalau kita nuntut balasan dari Allah, udah. Kata Allah, kerjanya kagak ada, sholatnya nggak ada selama ini, nggak ada yang diterima, nggak ada yang khusyuk. Minta sama Allah dituntut balik itu. Nah kata beliau, udahlah, mintalah sama kepadanya balasan atau buah dari kemahabaikan dia. Karena dia adalah yang maha sempurna dari segala sisi, maka dia akan memberikan kita yang terbaik. Dan beda ini, ya. Kita ngelihat orang gitu, fikih mana lagi fikih. Tugasnya pokoknya Ibnu kulayom ini. Jangan lagi inget-ingetin, ntar saya senewan lagi tuh di grup. Tugasnya kamu, jangan duduk di sini kecuali buat dia. Nah, si Wilman lagi itu lagi. Kayak kamu tuh, pokoknya yang nggak ada di sana tugasnya kamu. Kayak Wilmannya kayak si Vicky, terserah, pokoknya semua. Khususnya Vicky, tapi semua. Kan kamu udah tahu tuh kemarin siapa yang harus hadir di sini, 5 orang kan? 5 orang yang harus hadir di sini. Nah, itu kalau kita ngelihat kualitas amal kita yang sedikit, maka nggak pantas kita nuntut dari amal kita yang kualitasnya sangat rendah sekali. Nah, cukuplah apa tadi? Mintalah kebaikannya. Jadi kalau kita mau minta yang tinggi-tinggi, karena kebaikannya, bukan karena amal kita. Kalau mau karena amal kita, biwasilatit tawasul. Caranya tawasul dengan bahasa yang merendah kalau engkau terima, kalau engkau ridho. Itu baru dilihat dari kualitas amal. Ini hikmah berikutnya, la tatlub aywadan ala amalin lastalahu fa'ila yakfi minal jazai laka alal amal an kana lahu qabila. Ini lebih parah lagi nih. Nah, udahlah, kita tuh nggak akan bisa menang di hadapan Allah. Nah, ini yang Allah mau, kita tuh jujur sama Allah. Ini yang kita mau, yang Allah mau, kita tuh ngerti siapa kita di hadapan Allah. Nah, para kekasih Allah Subhanahu wa taala tuh pandai ngerayu Allah, pandai mencari ridhonya Allah. Nah, inilah fungsi kita ngaji hikam. Kata beliau, sudahlah, jangan nuntut satu balasan amal yang kamu sendiri nggak ngerjain. Yang kamu sendiri nggak ngerjain. Kira-kira semua amal kita yang nyiptain siapa? Allah kan? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kalian dan apapun yang kalian lakukan. Jadi kalau kita mau nuntut Allah, jangankan amal kita Pak Haji, kita ada di sini kan juga Allah yang nyiptain. Jadi jangan bingung, kok amal Allah yang nyiptain? Iya. Jangankan amal kita nih loh hadir di dunia ini kan dia yang nyiptain. Kalau enggak bisa. Maka amal kita juga yang nyiptain dia. Dalilnya lagi, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah menciptakan apa yang dia mau dan dia memilih. Dia nyiptain apa aja yang dia mau, termasuk amal kita. Jadi contohnya gini lah, nggak usah bingung-bingung. Kok amal yang Allah yang nyiptain? Nanti di mana tuh manusia dapat balasan atau dapat hukuman dari amal perbuatan? Nah itu dari ikhtiarnya manusia. Ya, walaupun semuanya nyiptain Allah, tapi Allah kasih kita pilihan nggak? Nah karena pilihan itulah kita diberi balasan, baik itu balasan baik atau buruk. Tapi apa yang kita lakukan itu juga di dalam takdir, di dalam kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh juga kita bilang kita buat ini karena kemampuan saya, nggak boleh juga. Bagaimana mau mampu? Udah gampangnya gini aja. Ada robot, ada apa? Ada robot diciptakan. Kira-kira dia nyiptain diri sendiri apa diciptain? Pas udah tercipta, dia udah jadi robot, dia bisa gerak sendiri. Enggak lah, dia pakai ikut programnya siapa? Ikut program yang buat robot, dibuat gini. Ya, sekarang di Jepang, di Korea itu robot untuk apa? Nyajiin makanan. Bisa dia jadi main bola? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya agama ini udah sempurna, udah. Konsepnya, konsep pemikirannya, konsep filosofisnya itu udah sempurna. Jadi kalau dibilang
seperti Jabariyah, kita tuh nggak punya pilihan sama sekali, itu nggak benar. Orang kita, saya mau begini ini terserah saya mau begini terserah saya. Walaupun begini nih, udah tercatat juga di sana, gitu ya. Atau seperti Qadariyah yang merasa, udah Allah tuh habis nyiptain, udah ngelepas kita. Oh nggak gitu. Apa buktinya? Ini contoh nih. Seumpama saya mau pup sekarang, padahal saya nggak lagi mules, bisa nggak? Nggak bisa kan? Atau seumpama saya mau muter badan nih, saya mau badan saya madep belakang tapi kaki sih masih madep depan. Pengen, bisa nggak? Nggak bisa. Saya pengen bosen jalan pakai kaki mulu, saya pengen pakai kepala, bisa. Itu bukti ada Tuhan tuh, semuanya udah diatur. Ya kadang-kadang ini saya buktinya bisa ini, saya buktinya bisa ini. Lakukan dong yang nggak bisa. Coba kamu lakukan itu yang madep belakang tapi sama, kan nggak bisa. Atau munculkan dalam diri kamu, mau memindahkan kaki di tangan di kaki. Yuk saya mau, bisa? Nggak bisa. Jadi jangan yang cuman yang mau doang. Atau bilang tadi, saya sudah dipaksa oleh Tuhan, saya sudah diprogram oleh Tuhan. Coba kamu melet, bisa. Berarti jadi yang benar bagaimana? Yang benar akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita ini dipaksa oleh sistem alam semesta ini yang udah diatur sama Allah. Di waktu yang sama kita dikasih pilihan. Maka dalam akidah ahli sunnah disebut sebagai, kita ini sebagai majbur mukhayyar. Kita ini dipaksa tapi masih dikasih pilihan. Dan ini udah nggak ada konsep pemikiran yang lebih sempurna dari ini. Dan ini yang paling logik. Jadi kalau kita menuntut Allah karena kualitas amal, kita nggak pantas. Tambah lagi, amal itu yang nyiptain bukan kita. Dia yang nakdirin, dia yang berkehendak, dia yang memberikan kita taufik. Lah, sama lah kayak anak-anak kan, jadi kita tuh lucu ya, anak-anak. Duitnya duit siapa? Duit kita. Jajan siapa yang jajanin? Kita kasih gitu. Pas kita minta satu doang gitu. Contoh kita beliin citato gitu. Abi minta satu. Wow. Besoknya dia nuntut, kan jadi lucu tuh. Lah, duit kita yang beliin kita. Minta satu nggak boleh. Kita gitu kan sama Allah Subhanahu wa taala. Tenaganya dari dia, pikiran dari dia, taufik untuk taatnya dari dia, lah nuntut, kan lucu. Udahnya amalnya nggak sempurna. Habis nggak manusia di hadapan Tuhan? Habis. Nah, kalau kita nih nggak kenal Allah, udah. Dari mana nggak kenal Allah? Dari nggak kenal diri. Dari nggak kenal diri. Makanya saya pengen banget ya, Allahumma amin, semoga Allah mudahin nanti ke depan, pengen gitu bikin satu buku tuh, man arafa nafsah, yang kedua tuh arafa rabbah, gitu. Orang tuh kalau kenal dirinya tadi tuh, kenal dirinya, kenal amalnya, kenal dirinya, kenal bahwa dirinya ini nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, maka dia nggak akan nuntut Allah Subhanahu wa taala. Maka yakfi minal jazaa'i laka al-amal an kana lahu qabila, cukuplah Allah Subhanahu wa taala memberinya atau menerimanya untuk beramal itu sebagai balasan amal. Ya, jadi udah cukup, balasannya apa? Kita dibuat sholat, udah itu aja. Udah cukup, dia terima amal kita diterima sebagai orang Islam, kita diterima sebagai santri, kita diterima. Kan kita enggak. Ya Allah, ini saya udah nyantri sekian lama, mana? Allah tuntut, kamu ngajinya nggak benar? Dan lain sebagainya. Jadi cukuplah balasan amal kita itu bahwa dia masih nerima kita beramal. Kita masih tadi itu. Nah, ini dulu ya. Tadi dari mana tuh amal yang nyiptain Allah? Tadi dalilnya tuh ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini disebut dalam kitab-kitab tauhid kita. Dan warabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah yang nyiptain semua yang dia mau dan dia memilih untuk apa yang dia ingin lakukan. Kemudian dalil lainnya wa ma tasyaun illa ayyasha Allah. Kalian tidak punya mau kecuali itu maunya Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Hadis Nabi SAW yang masyhur, kullu syai'in biqadar, biqada wa qadar hatta al-ajzu wal kais. Semua itu udah ditentukan sama Allah sampai lemah dan kecerdikan. Udahlah motivasi atau ikutin kelas apa aja setiap orang. Kasih aja pelajaran apa aja setiap orang. Ujungnya sama nggak? Ujungnya sama nggak? Kenapa nggak sama? Ya karena memang diciptakan seperti itu. Maka
Ya kan Nabi SAW itu. Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Muhammad, kamu pengen kayak gimana pun, kebanyakan orang memang takdirnya nggak akan beriman. Kita pengen kayak apapun deh, semua orang pengen sukses, nggak bisa. Orang kata Allah apa? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Yang bisa maksimalin potensi dirinya itu dikit. Orang maunya tuh di zona nyaman, orang maunya ya begitu aja hidup itu. Nah kita punya kebalikan dari kemauan itu nggak bisa. Kenapa? Karena memang kehidupan dunia ini akan teratur memang kalau orang hebatnya nggak terlalu banyak. Benar nggak? Coba kalau orang miskinnya lebih banyak, orang kayanya lebih banyak dari orang miskinnya. Terus yang kerja siapa? Bos itu kan satu orang kan, manajer sekian orang, karyawan yang banyak. Paham nggak? Dan ini sudah hikmah penciptaan Allah Subhanahu. Nah kita tuh harus ngerti juga bahwa emang semua tuh udah ditakdirin. Sehingga apa nih, kita nih nggak terlalu sedih, kita nih nggak terlalu semangat, kita tengah-tengah aja, kita ikut programnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ketika kita punya semangat yang berlebih, yang orang nggak punya, nggak usah nyala-nyalain orang. Nyala-nyalain orang, di situ ada sombong, di situ ada ngenyek orang, di situ ada kamu bertentangan dengan takdirnya Allah. Karena memang orang sangat hebat tuh nggak banyak. Dan udah begitu gitu. Berapa orang yang kayak Maulana Ilyas? Nggak boleh banyak-banyak gitu. Kalau banyak berarti banyak lagi tuh kelompok-kelompok. Enggak, udah satu orang tuh mewakili jutaan orang di seluruh penjuru dunia. Begitu udah. Berapa banyak yang kayak Nabi Muhammad SAW? Ya udah satu aja. Gitu. Ya gampangnya gini, coba lah imam. Berapa orang imam? Semuanya harus jadi imam. Ya nggak bisa. Paham ya? Jadi kalau kita paham skenario kehidupan di atas muka bumi ini, Allah mau kita tuh jadi nyantai. Kita dipilih untuk terus meningkat, kita bersyukur, bukan sombong. Dan kita ngelihat orang yang tidak berjalan seperti perjalanan kita yang terus-menerus ini, kita juga nyantai aja. Kita juga nyantai, karena memang setiap orang Allah ciptakan berbeda. Nah itu hadis-hadis yang banyak ya. Kulun muyassarun lima khuliqalah, setiap orang diciptakan. Dan ketika kita sudah ditiupkan kan sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tuliskan, dan Allah merintahkan malaikat untuk menuliskan 4 hal, bikat birizki wa ajalih wa syaqiyun wa amalih wa syaqiyun am sa'idun. Amalnya apa udah ditulis, rezekinya berapa, kapan meninggalnya, dia orang sukses, orang celaka, itu semua udah ditulis. Al-amal sawa fa'u ala taqdir nisbati ilaihi fal jazaa' mutawaqqif 'ala al-qabul faman aina tadri hal yakun maqbulan am la wa tafaddal 'alaika bil qabul. Nah, maka itu tadi, kita masih dipilih, kita masih diterima sholat kita masih diterima ngaji kita masih dibangunin malam, kita masih ketemu dengan Quran, itu udah balasan amal. Kita nggak usah nanya mana balasan dari amal-amal itu semua. Balasan amalnya adalah kita masih dipilih, kita masih diterima untuk melakukan amal. Coba orang datang telat mulu di kantor, kerjanya nggak benar, setiap ditugasin nggak tuntas, gitu kan? Setiap ditugasin nggak tuntas. Apa yang jadi kebersyukuran dia? Yang penting nggak dipecat. Nah, maka seperti itu tadi tuh. Asal Allah masih nerima kita jadi orang Islam, Allah masih nerima kita jadi termasuk orang yang sholat, Allah masih nerima kita jadi termasuk orang yang mikirin umat, udah itu aja. Kenapa harus berpikir gitu? Karena amal yang ada dalam hidup kita, ini juga dia yang mengadakan. Yang kedua, kita selalu dalam ketidaksempurnaan amal, maka di dalam ketidaksempurnaan semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menerima kita menjadi hamba-hamba yang dekat kepadanya. Itu adalah balasan sebuah amal. Sekali lagi saya tutup terakhir, bukan berarti kita tidak boleh bercita-cita tinggi, yang nggak boleh ini negatif. Apa itu? Sikap negatifnya nuntut. Siapa aja dituntut nggak seneng. Ibnu ngomong ke saya, Ustaz, saya capek sama Ustaz. Nah saya bilang, saya juga capek sama kamu. Kan dirinya begitu, jangan gitu ngomong. Sama Allah juga begitu, jangan nuntut. Oh, sama Allah tadi itu, punyalah cita-cita tinggi, karena husnuzan kita sama dia, kita maha yakin dia maha sempurna, maha baik. Yang kedua
adalah caranya dengan tawasul, bukan dengan nuntut-nuntut. Kenapa? Karena apa yang mau kita tuntut, toh amalnya dari dia. Apa yang kita mau tuntut, toh amal yang kita lakukan juga tidak ada yang sempurna. Hadza billahi taufik, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.